Shalom, selamat malam ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Judul firman Tuhan pada malam hari ini, iman yang diperbaharui, hidup yang berbuah. Kita awali dengan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus itu tetap sama, amin. Dia tidak berubah. Makanya ada satu pujian yang berkata, Tuhan Yesus tidak berubah. Manusia itu yang berubah, dunia berubah. Nah, ketika saya tanyakan, apakah iman kekristenan itu masih relevan? Saya mau jawab juga sama seperti apa yang dijawab oleh ibu tadi, bahwa firman Tuhan itu masih sangat relevan. Amin. Masih sangat relevan. Sebab Yesus Kristus itu tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus tidak pernah berubah. Oleh sebab itu firman Tuhan yang membuat kita tetap tegak berdiri di dalam Tuhan. Ya, di dalam Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dunia boleh berubah, dunia boleh bergoncang, segala sesuatu sedang digoncangkan, tetapi orang yang tinggal di dalam Tuhan tidak akan tergoncangkan. Dan apa yang dapat membuat kita tidak tergoncangkan? Yaitu iman. Nah, saudara, saya percaya kita semuanya adalah orang-orang yang sudah punya iman. Tapi hari ini marilah iman kita diperbaharui. Bukan cuma diperbaharui, iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Betul? Makanya iman itu harus ada buahnya, harus ada dampaknya. Indikator dari iman yang sehat pasti ada buahnya. Makanya malam hari ini kita akan refreshment kembali dengan firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat 1 dan 6, dari 1 Yohanes 5 ayat 4 hingga 7, dan dari Yakobus 2 ayat 17 hingga 19. Apa yang akan kita pelajari, saudara? Firman Tuhan pada malam hari ini di dalam Ibrani 11 ayat 1 dan ayat 6. Nah, Ibu Vino boleh bacakan Ibrani 11 ayat 1 dan Ibu Yohana bacakan Ibrani 11 ayat 6. Ibrani 11 ayat 1 Ibu Vino dan Ibrani 11 ayat 6 Ibu Yohana. Ibrani 11 ayat 1, saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Ibu Yohana ayat 6. Ibu Yohana jangan lupa buka mute ya. Oh, Ibu Yohana belum buka. Oke, sudah. Silahkan. Ibrani 11 ayat 6 berbunyi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah ada, dan maka Allah memberi izin kepada orang yang sungguh-sungguh. Amin. Jadi iman itu ibarat sebuah jangkar, ya, sebuah jangkar yang mengaitkan kita dengan Tuhan, dan iman itu adalah fondasi, dasar dari semua pengharapan, dasar dari segala sesuatu yang kita yakini akan terjadi. Bahkan sebelum segala sesuatu kita lihat, itu sudah menjadi satu bukti tentang keberadaan sesuatu yang kita harapkan. Nah, saudaraku, iman adalah fondasi kekristenan. Kalau tadi saya tanyakan, apakah iman Kristen masih relevan? Itu sangat relevan. Mengapa, saudara? Dunia sedang diguncangkan, segala sesuatu kelihatannya sedang mengalami resesi dan runtuh, tetapi orang yang terus berharap kepada sesuatu yang baik, kepada sesuatu yang dari Tuhan, maka dia akan tetap bertahan. Dan saudara, kalau iman yang kita ajarkan adalah iman kepada anak Allah yang hidup, maka kita akan melihat bahwa Yesus benar-benar hidup. Dan tanpa iman, maka kita menjadi orang yang tidak berkenan. Jadi kalau kita katakan, saya mau berkenan kepada Tuhan, nah saudara, miliki dulu iman. Karena di dalam ayat 6 dikatakan, tanpa iman orang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan barang siapa berpaling atau memandang kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Allah ada,
dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sebelum kita percaya bahwa Allah ada, saudara, apakah Ibu Vino pernah melihat Allah? Apakah Ibu Yohana pernah melihat langsung penampakan dari Allah? Apa? Pernah? Tidak. Kita tidak pernah melihat, tetapi kita percaya. Nah, saudara, orang yang tidak melihat namun percaya, dia orang-orang yang berkenan. Karena apa? Kita belum melihat ini Allah di mana, salib itu di mana kita nggak lihat, Yesus itu kita nggak lihat ada. Saya tidak memiliki karunia penglihatan, tapi somehow ada penglihatan rohani yang Tuhan nyatakan, tapi tidak sering. Tapi saya tidak pernah melihat secara fisik, secara visual, Yesus Kristus itu ada di mana. Tetapi kenapa iman itu boleh ada? Oleh karena iman bekerja oleh karena roh Tuhan. Dan roh Tuhan ada pada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Nah, roh Tuhan ini yang kemudian bukan sebuah hayalan, tetapi dia memberikan satu fakta iman di dalam hati kita. Yesus itu ada, Allah itu menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 bahwa pada mulanya adalah firman itu menciptakan bumi dan segala isinya, kita percaya. Kita kan gak pernah lihat Kejadian 1 bagaimana Tuhan menciptakan cakrawala. Ibu Vino pernah lihat bagaimana terjadi awal mula penciptaan, tetapi Ibu Vino percaya. Nah, saudara, iman itu adalah sesuatu bukan imajinasi ya. Kalau imajinasi itu hayalan, halusinasi, mimpi. Tetapi iman itu adalah kesaksian roh. Amin. Bila kita menerima roh Tuhan dalam kehidupan kita, nah, roh ini sudah ada sejak mulanya. Roh ini sudah ada sejak dari awal penciptaan sampai hari ini. Makanya yang bersaksi tentang alam semesta diciptakan, yang bersaksi tentang adanya Musa, adanya segala sesuatu, itu adalah roh Tuhan di dalam diri kita yang membangkitkan iman. Ternyata Allah itu benar ada. Nah, saudara, Roh Kuduslah yang memberikan iman itu di dalam diri kita. Dan dengan iman kita berkenan kepada Tuhan. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Makanya saudaraku yang diberkati, hanya orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan menerima Roh Kudus, imannya itu bertumbuh oleh pengenalan akan firman Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, kita baca firman, kenapa kita yakin? Karena firman Tuhan ini ditulis oleh nafasnya Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, firman Tuhan ditulis oleh nafasnya Tuhan. Firman Tuhan ini ditulis dalam periode kurang lebih 1500 tahun sampai Alkitab dikanonisasi. Dan yang menulis Alkitab itu adalah 40 orang berbeda-beda, tetapi dengan satu nafas kebenaran benang merah yang sama, bahwa Allah itu benar ada dan dinyatakan di dalam diri Mesias, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau hari ini Ibu Vino, kalau hari ini Ibu Yohana punya iman, bukan karena kita percaya tentang satu tulisan hayalan, tetapi karena roh Tuhan yang memberikan kesaksian. Sama-sama katakan, roh Tuhan yang memberikan kesaksian bahwa Allah itu ada. Amin. Bahwa Allah itu ada. Saudara harus bisa bedakan mana buku yang karangan ya. Dan Alkitab bukan buku karangan manusia, tapi Alkitab itu adalah firman Allah yang diwahyukan untuk kita bisa mengerti kebenaran. Makanya iman itu tidak lepas dari yang namanya Roh Kudus. Iman itu tidak lepas dari yang namanya firman Tuhan. Dan iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Karena kejadian sampai wahyu itu adalah peristiwa fakta sejarah dan juga teologi rohani yang benar-benar terjadi di dalam alam semesta ini. Oleh sebab itu, orang yang berkenan kepada Tuhan, pasti orang itu orang yang memiliki iman. Hakikat dari iman itu adalah dasar. Dan hakikat dari iman itu diberikan oleh roh Tuhan. Dan hakikat dari iman,
Orang yang punya iman berkenan kepada Allah dan orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan upah. Upahnya apa? Bahwa semakin ada pengenalan yang benar akan Tuhan. Makanya saudaraku yang diberkati, ketika kita mengikuti Tuhan, hidup itu harus berdasarkan iman. Amin. Yang kedua, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 hingga ayat yang ke-7, saya akan bacakan ayat 4 dan 5. 1 Yohanes 5 ayat 4 sampai 7. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Ibu Vino boleh baca ayat yang ke-6, Ibu Yohana boleh baca ayat yang ke-7. Ayat 6, kesaksian tentang anak Allah. Mbak Eko. Boleh, Bu. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Amin. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Saudara dapat menangkap ya yang tadi saya sebutkan di dalam poin yang pertama, hakikat dari iman, bahwa iman itu bukan halusinasi. Iman itu adalah dasar, dan yang menjadi dasar dari iman itu yang memberi kesaksian. Ya, ada 3 di dalam ayat yang ke-7. Di dalam sorga itu apa? Bapa. Amin. Di dalam surga itu ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Iman tidak pernah berdiri sendiri. Sebab iman itu mendapatkan satu kesaksian dari Bapa di surga, dari Firman, dan Roh Kudus. Karena saudara, tulisan Alkitab itu bukan karangan cerita. Kalau karangan cerita atau legenda atau tahyul itu diciptakan manusia dengan satu kisah-kisah yang dibuat-buat. Tetapi iman itu adalah kesaksian roh. Kesaksian roh itu mengatakan bahwa benar ini pernah terjadi di masa lalu, benar ini sedang terjadi di masa kini, dan benar itu akan terjadi di masa yang akan datang. Contoh, nubuatan tentang akhir zaman. Nubuatan tentang akhir zaman yang mengatakan bahwa Tuhan akan datang pada kali yang kedua. Itu nubuatan. Sudah terjadi belum? Belum terjadi. Tetapi kesaksian itu terus disaksikan di dalam roh kita dan kita percaya. Dan satu saat nanti Tuhan memang akan datang. Lalu kemudian nubuatan-nubuatan tentang Matius 24, akan adanya peperangan, akan adanya gempa, akan ada orang semakin mencintai dirinya sendiri, itu nubuatan. Dan kesaksian di dalam roh kita mengatakan benar itu akan terjadi. Jadi saudara, iman itu adalah kesaksian Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Nah saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dan iman ini yang tadi kita sudah belajar adalah iman yang merupakan dasar di dalam kehidupan kekristenan kita. Iman itu akan mengalahkan dunia. Sama-sama katakan, iman akan mengalahkan dunia. Sebab iman itu lahir dari Allah. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Tadi saya sudah mengawali dengan satu pertanyaan, apakah iman kekristenan itu relevan? Saya mau bilang, justru di tengah-tengah kejatuhan moral, di tengah-tengah resesi, di tengah-tengah goncangan, di tengah-tengah kehidupan yang banyak gempa, tekanan apapun, iman kekristenan sangat-sangat relevan. Sebab iman itu mengalahkan dunia. Bahkan iman itu mengalahkan godaan-godaan dunia. Makanya Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini,
Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dan budi kita, kalau kita memiliki iman, maka kita akan menjadi orang-orang yang mengalahkan dunia. Itu sebabnya orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh menjaga imannya tidak akan hanyut oleh arus. Mengapa? Karena iman yang ada padanya itu mengalahkan dunia. Jadi kita tidak terpengaruh dengan dunia ini. Ayat 5, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia? Dia ini huruf besar atau huruf kecil? D. Huruf kecil, tahu saudara? Huruf kecil berarti manusia. Huruf kecil dia berarti manusia, yaitu saya, Ibu Vino, Ibu Ketua, Ibu Yohana. Kita semua, saudara, adalah orang-orang yang mengalahkan dunia. Karena Tuhan sudah memberikan kuasanya kepada kita, kepada Ibu Vino dan saya, kepada Ibu Vino dan Ibu Yohana. Makanya orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus mengalahkan dunia oleh iman kita. Ayat 6, inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Nah, saudaraku yang diberkati, orang Kristen percaya tentang baptisan air. Orang Kristen berbicara tentang holiness, kekudusan. Air berbicara tentang baptisan. Air berbicara juga tentang kekudusan. Air berbicara tentang kemurnian. Air itu berbicara tentang kehadiran Tuhan. Amin. Dan darah. Darah itu berarti nyawa, yaitu Yesus yang sudah dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan dan yang sejati, bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Oleh sebab itu, materai dengan air dan darah itu sah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Makanya saudaraku yang diberkati, iman dan Roh Kudus itu tidak pernah terpisahkan. Di mana ada iman, berarti ada kesaksian dari Roh Kudus. Karena kalau saudara beriman, itu karena dorongan dari Roh Kudus. Dan roh adalah kebenaran. Amin. Roh itu adalah fakta iman yang tidak bisa kita sangkal. Makanya roh itu tidak pernah berdusta tentang kehadiran Tuhan. Itu sebabnya saudara, iman tidak pernah bisa berdiri sendiri tanpa Bapa, tanpa Firman, dan tanpa Roh Kudus. Mungkin kita akan bertanya, bagaimana kita tahu itu ada Bapa? Bapa itu adalah Yahweh. Aku adalah aku. Ibu Vino mungkin tidak melihat tentang Bapa, tetapi Bapa ada di dalam Kristus. Makanya saudara, tiga yang memberi kesaksian tentang iman, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman itu telah menjadi daging. Amin. Di dalam Yohanes 1, bahwa Firman itu telah menjadi daging dan dia tinggal di antara kita. Firman itu berbicara tentang Kristus. Nah, ketiga pribadi ini, Tritunggal yang Maha Kudus, yang memberikan kesaksian. Dan itu sempurna ketika kita percaya, dibaptis dengan air, dibaptis dengan Roh Kudus, dan dimateraikan dengan darah keselamatan dari Kristus. Maka sempurna sudah iman kita mengalahkan dunia. Oleh sebab itu, dasar dari iman yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Bahkan kita memberi diri kita untuk dibaptis, kita memberi diri kita untuk ditebus dengan darah anak domba Allah. Makanya orang kalau mau memiliki iman percaya yang benar, harus percaya dulu kepada Kristus. Amin. Kalau kita sudah percaya kepada Kristus, maka oleh iman kita akan mengalahkan dunia. Sampai di sini saudara bisa memahami dan menangkap. Amin. Iman yang mengalahkan dunia yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang lahir dari air dan darah, orang-orang yang menerima Roh Kudus menjadi roh di dalam, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerima Roh Kudus di dalam hatinya. Amin. Yang ketiga saudara, berbicara tentang iman. Iman itu hakikatnya adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan iman itu hakikatnya saudara, bagi orang yang percaya, yang sudah menerima Yesus, sudah dikuduskan dengan Roh Kudus saudara, itu mengalahkan dunia. Tapi yang ketiga,
iman itu juga harus disertai dengan perbuatan. Ibu Vino tolong baca di dalam Yakobus 2 ayat 17 sampai 18. Ibu Yohana baca Yakobus 2 ayat 19. Yakobus 2 ayat berapa? 17 18. Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dan perbuatan. Amin. Ayat 19 Ibu Yohana. Engkau percaya apakah tidak satu Allah saja, itu baik, tetapi bukan tetap percaya akan hal itu. Saudara, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jangan cuma sekedar bicara iman. Oh, kita tahu firman ya. Kita tahu firman, oleh sebab itu kita percaya Tuhan itu ada, kita percaya Tuhan itu menyelamatkan. Tapi perbuatannya tidak ada buah-buah roh yang menunjukkan bahwa dia terlepas. Iman dan tubuhnya, iman dan dirinya itu tidak sinkron. Sama-sama katakan tidak sinkron. Ya, kalau iman mulutnya berkata tentang firman, tapi perbuatannya tidak menunjukkan. Dia punya iman tetapi tetap bahugel, dia punya iman tetapi dia tidak punya kasih, dia punya iman tetapi selalu menyakiti orang lain. Tanpa perbuatan itu iman itu mati, saudara. Dan saudara, yang lebih ngeri lagi ayat 19. Ayat 19. Makanya kita jadi orang Kristen jangan cuma percaya, karena ternyata iblis pun percaya kepada Yesus. Dia kan mengenal Tuhan. Dia katakan, engkau adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, dia kenal Tuhan dan dia takut akan Tuhan. Karena apa? Dia percaya plus gemetar. Makanya kalau jadi orang Kristen cuma sampai dipercaya tapi tidak memiliki takut akan Tuhan, iblis lebih baik. Karena apa? Iblis percaya plus gemetar. Tapi orang kalau dia hanya percaya tapi dari perbuatannya tidak menunjukkan takut akan Tuhan, ya, mencuri tetap mencuri, berdusta tetap berdusta, berbohong tetap berbohong, ya, di dalam gereja tetapi tetap mencuri uang, ya, di dalam pelayanan tetapi tetap hatinya pahit, tidak ada takut akan Tuhan. Nah, saudara, sementara kalau dikatakan di dalam ayat 19, justru iblis itu takut karena mereka tahu hari mereka tidak akan lama, karena mereka akan segera dibinasakan pada hari penghakiman. Amin. Jadi saudaraku yang diberkati, iman itu harus disertai dengan buah, harus disertai dengan perbuatan. 3 poin ini saudara yang kita sudah belajar tentang hakikat iman. Iman itu adalah dasar dari segala sesuatu dan tanpa iman tidak mungkin berkenan. Yang kedua, iman itu mengalahkan dunia. Dan iman yang mengalahkan dunia itu seperti apa? Jikalau iman itu dasarnya benar. Jika iman itu lahir dari air dan darah. Jika iman itu lahir dari 3 kesaksian, yaitu dari Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya kita melewati masa-masa di mana kita percaya, kita dibaptis, kita lahir baru, kita penuh Roh Kudus, dan iman itu berdiri atas dasar yang benar. Iman itulah yang mengalahkan dunia. Makanya ketika anak-anak Skewa, ya, anak-anak Skewa itu anak dari para imam Yahudi di dalam Kisah Para Rasul. Anak-anak Skewa ini memakai nama Tuhan untuk mengusir setan. Tetapi karena anak-anak Skewa ini punya iman tapi tidak punya hubungan pribadi dengan Yesus, maka roh-roh jahat itu berkata begini, Paulus aku kenal,
Petrus aku kenal, tetapi anak-anak Skewa aku tidak kenal. Lalu mereka menggagahi anak-anak Skewa. Apakah anak-anak Skewa punya iman? Mereka punya iman karena mereka berbicara dalam nama Yesus. Tetapi mereka tidak punya hubungan dengan Yesus. Dan iman itu pasti mengalahkan dunia, pasti mengalahkan kuasa kegelapan. Tapi kalau iman itu tidak lahir dari satu kesaksian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus lewat air, yaitu baptisan, kekudusan, pentahiran, penghapusan dosa, dan darah, dan keselamatan dari Tuhan, maka iman itu bukan iman yang lahir dari Kristus. Makanya iman yang lahir dari Kristus pasti mengalahkan dunia, dan saudara tidak akan pernah takut dengan keadaan dunia ini. Yang ketiga, iman itu harus disertai perbuatan, sebab tanpa perbuatan iman itu adalah mati. Perenungan yang terakhir. Yang pertama, apakah iman saya saat ini masih hidup dan terus diperbaharui, atau sudah mulai menjadi rutinitas tanpa kuasa? Apakah iman kita cuma sekedar saya percaya Yesus, saya masuk gereja, saya ibadah tiap hari, lalu kemudian menjadi rutinitas, tapi nggak punya kuasa? Berdoa pun untuk mendoakan orang lain, aduh, saya nggak percaya orang itu akan sembuh. Nah, pertama, renungan. Apakah iman kita itu betul-betul iman percaya pada kuasa, atau sudah menjadi biasa-biasa, rutinitas tanpa kuasa? Perenungan yang kedua, dalam area kehidupan apa saya perlu membiarkan iman saya mengalahkan godaan dan tekanan dunia? Di area manakah saudara begitu gampang tergoda? Apakah di dalam satu hubungan kesetiaan? Apakah di dalam masalah keuangan? Apakah di dalam masalah kejujuran? Apakah di dalam masalah ketekunan atau kerajinan mencari Tuhan? Hal-hal apakah dalam hidup ini yang saudara begitu mudah digoda atau dikalahkan? Yang ketiga, buah apa sih yang terlihat dalam hidup saya sebagai bukti bahwa iman saya hidup dan berbuah? 3 perenungan ini akan saya sharingkan yang terakhir di sharing kita pada malam hari ini. Amin. Yang pertama, apakah iman kita masih hidup, masih fresh, atau sudah menjadi rutinitas tanpa kuasa? Silakan. Mungkin yang pertama Ibu Vino. Apakah masih bernyala-nyala, masih powerful, atau sudah merasa biasa-biasa? Ya. Memang iman kita harus powerful gitu. Bagaimana saya kesaksian 2 menit saja, di mana kami di kolom, tahu kalau di Geming itu terlalu kaku, dan waktu itu saya terobos, seperti yaitu sebagai penerobos, ya, breakthrough. Jadi kita penerobos, di mana dari kebiasaan lama kita terobos untuk menjadi ada satu pembaharuan. Jadi sebelumnya saya contoh bertepuk tangan, tapi saya harus ambil firman di mana Raja Daud bertepuk tangan menyembah Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita berikan di dalam satu persekutuan atau satu organisasi harus ada firman supaya mereka percaya. Dan saat itu dengan saya memang berdoa sebelumnya, dan saat ini puji Tuhan saya diminta untuk sebagai sharing di setiap kali firman Tuhan. Jadi semua pendengar, jadi ada pendeta khotbah itu, jadi kita bukan cuma sebagai pendengar yang pasif, tetapi harus aktif. Dan di situ saya pertama saya pikir, aduh nanti begini Abe, tapi saya dengan iman yang Tuhan taruhkan pada saya, dan ikut itu yang terjadi. Tadi itu adalah iman adalah satu bukti, di mana pertama saya takut karena mereka, ya, di dalam kolom kita masih banyak pegawai-pegawai, ada dokter, ada semua, tapi saya terobos di dalam. Saya nggak melihat mereka siapa, tapi saya melihat semua itu adalah anak-anak Tuhan yang diberkati. Justru itu saya masuk, dan saya boleh menjadi berkat. Itu karena iman. Itu jadi breakthrough, penerobos dalam setiap kehidupan. Begitu. Jadi kita berdampak dalam kehidupan. Amin. Amin. Ibu Vino yakin Ibu Vino ada di dalam Kristus, dan
menerima kuasa. Oleh sebab itu kuasanya itu memberikan impact dimanapun Ibu Vino berada. Luar biasa, teruslah menjadi berkat karena iman itu mengalahkan dunia. Amin. Mengalahkan cara hidup dunia, cara hidup yang mungkin mereka berpikir sudah sebegini, tidak mau yang lebih. Oke, kita tinggal 10 menit lagi, tinggal 9 menit. Yang kedua, dalam area kehidupan apa saya perlu membiarkan iman saya mengalahkan godaan dan tekanan dunia? Atau dengan kata lain, godaan apa sih yang masih sering terjadi yang mengalahkan iman saya? Apakah kita pernah tergoda untuk malas? Apakah kita pernah tergoda untuk kecewa, untuk suam-suam kuku, untuk marah, dan lain sebagainya? Tekanan apa sih yang paling mempengaruhi iman saya? Ibu Yohana boleh bagikan sesuatu? Suaranya nggak kedengaran. Ya, dalam bagaimana itu apa tadi pertanyaan? Apa yang paling menjadi tekanan dan godaan dalam hidup Ibu Yohana yang membuat iman itu terpengaruh menjadi lemah? Yang mempengaruhi itu adalah kan saya orang Toraja, jadi kebanyakan banyak kesibukan orang Toraja di sana yang dapat melemahkan kita punya iman. Tetapi kami kan tidak terikut ke dalamnya, mengikuti situasi-situasi yang ada di sana. Jadi itu kita menjauhi hal-hal yang demikian, bukan tidak menyetujui, tetapi kita harus menjaga diri supaya jangan terbawa. Amin. Jadi tradisi ya, tradisi Toraja yang menjadi tekanan di tengah-tengah komunitas. Puji Tuhan, oleh karena iman, maka godaan dan tekanan dari hal-hal yang kelihatannya tradisi itu bisa dikalahkan. Puji Tuhan, dan mari kita terus jaga, tetap semangat ya Ibu. Yang terakhir, buah-buah apa yang ada dalam hidup saya yang membuktikan saya hidup dan berbuah? Jadi saya pikir tadi sharing Ibu Yohana dan Ibu Vino sudah menjadi jawaban ya. Buah yang menunjukkan bahwa Ibu Vino berbuah yaitu mengalahkan lingkungan, mengalahkan dunia, orang-orang yang beribadah mau yang biasa-biasa, tetapi Ibu Vino membawa di dalam satu ibadah yang lebih lagi mengenal Tuhan, mengenal Roh Kudus. Dan Ibu Yohana tadi berbicara tentang buah-buah untuk mengalahkan tradisi yang kompromi. Itu biasanya tradisi Toraja itu penyembahan kepada orang-orang mati ya Ibu ya, penyembahan kepada orang-orang mati yang sangat mengkultuskan orang-orang mati, dan itu banyak sekali penyembahan berhala di sana. Puji nama Tuhan. Saya simpulkan perenungan firman Tuhan kita pada malam hari ini, iman yang diperbaharui dan hidup yang berbuah. Yang pertama, kita mengenal hakikat iman yang sejati. Yang kedua, kita memiliki iman yang mengalahkan dunia. Iman yang mengalahkan dunia itu lahir dari hubungan kita dengan Bapa di surga. Oleh sebab itu, dengan adanya hubungan dengan Bapa di surga, maka iman itu menjadi iman yang benar karena diberikan kesaksian dari Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Yang ketiga, iman yang benar itu adalah iman yang disertai dengan perbuatan. Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dengan iman. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian firman Tuhan sharing malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami berdoa biarlah ibu-ibu yang diberkati ini boleh menjadi orang-orang yang penuh dengan iman. Dasarnya iman yang benar, karena iman dengan dasar yang benar pasti mengalahkan dunia. Dan iman yang benar itu menghasilkan
buah dari perbuatannya. Kami berdoa pada malam hari ini, kami akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang teguh, berdiri di atas dasar firman, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan bergerak di dalam karya Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus semua kami percaya diberkati, dan kami siap menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang diurapi dahsyat dan penuh dengan kuasa. Berkati Ibu Yohana, berkati Ibu Vino, berkati Ibu Ketua, berkati Ibu Tince, Bapak Dolf. Tuhan, dalam nama Yesus, dalam perlindungan daripada Tuhan, kami menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dalam pengenalan yang benar. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengakhiri sharing firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita bacakan kita sudah renungkan bersama pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita.